Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih dengan materi fabel. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur fabel dan aspek kebahasaan fabel. Simak dan tonton video sampai selesai ya. Sebelum memulai pembelajaran, apakah sudah ada yang tahu apa saja struktur fabel dan aspek kebahasaan fabel? Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur fabel. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu, sekaligus sebagai awalan masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua, komplikasi. Dalam komplikasi, tokoh utama berhadapan dengan masalah. Komplikasi merupakan bagian dari inti cerita fabel tersebut. Bagian yang memang sengaja harus dibuat pokok masalah dalam cerita. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan masalah. Masalah yang ada pada komplikasi harus dipecahkan di sini dengan cara yang kreatif. Yang keempat, koda. Koda sendiri berisi perubahan yang terjadi pada setiap tokoh yang bermain dan pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Materi yang kedua yaitu aspek kebahasaan fabel. Yang pertama, kata kerja aktif transitif dan intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek, jadi tidak dapat berdiri sendiri. Aktif transitif adalah kata kerja yang subjeknya melakukan sesuatu pekerjaan. Biasanya pada kata kerja aktif transitif terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kata kerja aktif intransitif kebalikan dari kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak menggunakan objek di dalamnya. Jadi biasanya terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Yang kedua, kata keterangan tempat dan waktu. Kata keterangan tempat dan waktu menerangkan tempat kejadian dan waktu kejadian pada cerita. Yang ketiga, penggunaan kata si dan sang. Kata ganti si dan sang digunakan sebagai kata ganti untuk tokoh. Yang keempat, penggunaan kata penghubung. Kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya memiliki makna yang berbeda. Pada kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama, yaitu sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Sedangkan akhirnya memiliki makna untuk menyimpulkan dan mengakhiri suatu paragraf. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.